Halo semua, kembali lagi di podcast RAR. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai etika bisnis. Oke, sebelum kita mulai, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini ada aku Rahel. Aku Rizky. Dan aku Aili. Oke, jadi podcast kali ini kita akan membahas mengenai etika bisnis. Nah, etika bisnis sendiri adalah suatu cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri, dan juga masyarakat. Di dalamnya termasuk menjalankan bisnis yang adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku, tidak tergantung pada kedudukan individu atau perusahaan di masyarakat. Etika secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang berarti karakter atau kebiasaan. Kira-kira dari kalian ada yang tahu nggak prinsip dari etika bisnis sendiri itu apa? Wah, setahu aku prinsip etika bisnis itu ada 5. Yang pertama itu ada prinsip otonomi. Nah, prinsip otonomi itu menunjukkan sikap kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab. Nah, orang mandiri berarti orang yang dapat mengambil keputusan dan melaksanakan tindakan berdasarkan kemampuannya, sesuai dengan apa yang ia yakini, dan bebas dari tekanan, hasutan, dan ketergantungan kepada orang lain. Yang kedua itu ada prinsip kejujuran. Kalau prinsip kejujuran ini itu artinya menanamkan sikap bahwa apa yang dipikirkan adalah apa yang dikatakan dan apa yang dikatakan adalah apa yang dikerjakan. Yang ketiga ada prinsip keadilan. Prinsip keadilan itu menanamkan sikap untuk memperlakukan semua pihak secara adil, yaitu sikap yang tidak membeda-bedakan dari berbagai aspek, baik dari aspek ekonomi, hukum, maupun aspek lainnya. Yang keempat, ada prinsip menguntungkan. Prinsip menguntungkan ini menanamkan kesadaran bahwa dalam berbisnis perlu ditanamkan prinsip win-win solution. Artinya, dalam setiap keputusan dan tindakan bisnis harus diusahakan agar semua pihak merasa diuntungkan. Dan yang terakhir adalah prinsip integritas moral. Prinsip integritas moral ini adalah prinsip tidak merugikan orang lain dalam semua keputusan dan tindakan bisnis yang diambil. Itu sih yang aku tahu kalau mengenai prinsip etika bisnis. Benar sih yang kamu bilang, Hel. Nah, kalau manfaat dari etika bisnis sendiri, kamu tahu nggak, Hel? Nah, kalau manfaat dari etika bisnis, itu ada 2. Yang pertama itu menyelaraskan kepentingan strategis bisnis dengan tuntutan moralitas. Dan yang kedua itu memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa bisnis tidak bisa dipisahkan dari etika. Jadi itu manfaatnya. Wah, bener banget sih yang kamu bilang tadi. Nah, terus guys, etika bisnis ini kan juga memiliki aspek dan sudut pandang tersendiri loh. Ada yang tahu nggak? Kayaknya aku tahu deh, ada 3 nggak sih? Nah, iya bener tuh ada 3 aspek. Masih ingat gak, Li? Apaan itu 3 aspeknya? Seingat aku sih yang pertama itu ada sudut pandang ekonomi, di mana merupakan kegiatan ekonomi yang terjadi interaksi antara produsen perusahaan dengan pekerja, produsen dengan produsen dalam sebuah organisasi. Lalu yang kedua ada sudut pandang etika, di mana sudut pandang etika ini berorientasi pada profit, di mana orientasi pada profit ini merupakan hal yang wajar, asalkan tidak merugikan orang lain. Lalu yang ketiga, ada sudut pandang hukum, di mana bisa dipastikan bahwa kegiatan bisnis ini juga terikat dengan hukum dagang ataupun hukum bisnis. Nah, benar nggak kira-kira yang aku sebutin? Wah, bener sih, Li. Nah, tapi guys, etika bisnis ini sendiri itu kan ada normanya loh. Norma etika bisnis itu sendiri yaitu terdiri dari tiga tingkatan, yaitu yang pertama adalah hukum.
Hukum berlaku bagi masyarakat secara umum yang mengatur perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Yang kedua yaitu kebijakan dan prosedur organisasi. Kebijakan dan prosedur organisasi memberi arahan khusus bagi setiap orang dalam mengambil keputusan sehari-hari. Yang ketiga atau terakhir yaitu moral atau sikap mental individu. Sikap mental individu sangat penting untuk menghadapi keputusan yang tidak diatur oleh aturan formal. Nilai moral dan sikap mental individu biasanya berasal dari keluarga, agama, dan juga sekolah. Wah, jadi ada 3 tingkatan norma etika ya, Ki. Nah, kita ini kan anak akuntansi. Pasti nggak jauh-jauh dong dari pembahasan mengenai perusahaan. Tentunya dalam suatu perusahaan, pasti ada cara beretika bisnis juga dong. Ada yang tahu nggak? Nah, jadi benar, Hel. Dalam suatu perusahaan itu sendiri tentunya ada cara untuk beretika bisnis. Dari sumber yang pernah aku baca, ada 5 cara untuk beretika bisnis. Nah, jadi yang pertama itu adalah menyebutkan nama lengkap. Di mana dalam suatu bisnis ini, seorang pemilik itu sebaiknya menyebutkan nama lengkap pada saat berkenalan. Lalu yang kedua adalah pada saat memperkenalkan diri, sebaiknya orang tersebut itu melakukan posisi sedang berdiri. Karena dengan orang tersebut itu berdiri, maka perkenalan dirinya itu akan semakin meyakinkan bagi calon konsumen. Lalu yang ketiga ada mengirim ucapan terima kasih melalui surat elektronik setelah melakukan pertemuan bisnis. Lalu yang keempat, jangan duduk sambil menyilangkan kaki. Jadi tidak hanya wanita, pria pun ini juga terkadang itu senang melakukan penyilangan kaki saat duduk. Jadi sebaiknya seorang pemilik, baik itu pria maupun wanita, sebaiknya duduk dengan posisi yang sopan. Lalu yang kelima adalah seorang tuan rumah ataupun pemilik ini yang seharusnya itu membayar. Jadi ketika seorang pemilik itu mengundang rekan bisnis untuk makan di luar ataupun untuk ngopi bersama, nah sebaiknya itu yang melakukan pembayaran itu adalah orang yang mengundang. Wah, jadi dengan adanya cara untuk beretika bisnis dalam perusahaan ini juga mendorong perusahaan untuk semakin maju ya. Nah, selain cara untuk beretika bisnis dalam perusahaan, tentunya ada etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan. Ada yang tahu nggak? Kalau tanggung jawab sosial perusahaan ini, setahu aku itu ada 5 macam, Ki. Yang pertama itu tanggung jawab sosial terhadap konsumen. Yang kedua, tanggung jawab sosial kepada karyawan. Yang ketiga, tanggung jawab sosial kepada pihak pemberi dana atau kreditur. Yang keempat, tanggung jawab sosial kepada pemegang saham. Dan yang terakhir itu tanggung jawab sosial pada lingkungan. Wah, jadi bisa disimpulkan kalau etika bisnis ini sangat penting dan berguna bagi suatu perusahaan di mana bisa membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan, mitra kerja, pemegang saham, maupun masyarakat. Karena tentunya etika bisnis yang diterapkan dengan benar ini juga akan berdampak bagi kemajuan perusahaan. Nah, bener banget itu Li. Baiklah, sekian podcast mengenai etika bisnis dari kelompok kami. Terima kasih. Bye-bye.